Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Truk pengangkut minyak kelapa sawit mentah masuk jurang di pesisir selatan. Sopir dievakuasi warga. Polisi di Pasaman Barat gelar rekonstruksi kasus pembunuhan. Sekolah Dasar Negeri 27 Cangkiang di Kabupaten Agam hanya memiliki 3 murid baru. Sebuah truk terguling usai mengalami remblong saat melewati penurunan dan tikungan di Nagari Duku Utara, Koto 11 Tarusan, pesisir selatan. Sebelum masuk ke jurang sedalam 10 meter, truk tersebut menabrak sebuah truk lainnya dari arah Padang menuju Painan, sehingga truk ringsek di bagian depan. Truk pengangkut minyak kelapa sawit mentah itu terguling masuk jurang. Sopir truk yang masuk jurang terjepit di bagian ruang kemudi. Warga berupaya mengeluarkannya dengan merusak dashboard truk tersebut menggunakan linggis. 1 jam upaya evakuasi, usaha warga berhasil mengeluarkan sopir dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Kecelakaan truk CVO pengangkut sawit masuk ke dalam jurang saat di tikungan dan mengalami remblong pada pukul 15:30 lebih kurangnya. Pengangkut sawit ini melebar terlalu over sehingga menabrak truk berlawan arah dari arah Kota Padang menuju selatan. Berkat kerjasama masyarakat setempat, sopir berhasil diselamatkan sehingga kecelakaan ini tidak menimbulkan korban jiwa. Sopir yang tak diketahui namanya itu hanya menderita luka ringan. Arset Kusnadi melaporkan dari pesisir selatan. Tak hanya di pesisir selatan, bus juga masuk jurang di daerah Sitinjau Laut pada Minggu malam. Bus jurusan Padang Jakarta terperosok ke dalam jurang sedalam 5 meter. Bus yang bermuatan 12 orang ini melaju dari arah Solo menuju Padang. Menurut sopir, ia membawa busnya dari Jakarta menuju Kota Padang dengan 10 penumpang. Saat melewati penurunan di kawasan Sitinjau Laut, bus yang dikendarainya mengalami remblong. Supir berusaha mengendalikan busnya di tengah arus kendaraan yang cukup ramai. Akhirnya bus menabrak pembatas jalan hingga terperosok ke dalam jurang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Semua penumpang diselamatkan dan dievakuasi oleh warga dan polisi. Korban dibawa ke Rumah Sakit Semen Padang karena mengalami luka ringan. Dari Jakarta. Jakarta mau ke Padang, Bang. Ke Padang. Iya. Tadi kecelakaan kenapa, Bang? Remblong atau gimana, Bang? Ya, kalau cina remblong, Bang, ya belum, Bang. Kan nama DNS dah. Pas li rem nak do dah. Ada lawan di depan atau gimana langsung banting setir? Banyak lawan di depan, Bang. Mau tu baila-ilanya cucinya. Ada berapa orang penumpang, Bang? Lebih kurang 10 orang ya, Bang. 10 orang ya. Semua sudah keluar ya, Bang, ya? Selamat ya. Selamat, alhamdulillah sampai. Sudah terjadi kecelakaan lalu lintas. Satu buah bus datang dari arah Solo menuju Padang sekira pukul 20.00 WIB. Saya tahu untuk penyebab. Kemudian untuk korban masih kita data. Sementara informasi untuk korban luka ringan. Berapa orang? 10 orang. Itu terperosok ke dalam jurang lebih kurang 5 meter. Petugas juga mengamankan dan mengevakuasi barang-barang bawaan penumpang yang masih berada di dalam bus. Kawasan Sitinjau Laut, sekitar 20 km dari pusat Kota Padang, merupakan jalur neraka bagi bus, truk, dan kendaraan besar lainnya. Pasalnya, daerah sepanjang 10 km ini memiliki tanjakan dan turunan yang curam. Selain itu, di salah satu sisi jalan menganga jurang yang dalam.
Alfi melaporkan dari Padang. Dua rumah yang terletak tepat di bawah bukit di Kampung Tabek Tinggi, Nagari Rawang, Gunung Malelo Surante, pesisir selatan, rusak dihantam longsor. Peristiwa ini terjadi Jumat pekan lalu saat daerah ini diguyur hujan deras. Pemilik rumah mendengar suara gemuruh longsoran tanah dari belakang rumahnya. Beruntung mereka bisa dengan cepat mengevakuasi diri dan menyelamatkan barang-barang berharga. Tanah longsor menimbun bagian dapur rumah, sementara bagian tengah dan depannya masih utuh. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditafsir mencapai puluhan juta rupiah. Saat ini pemilik rumah mengungsi ke rumah tetangga karena takut longsor susulan, sebab cuaca masih belum bersahabat. Awalnya dalam rumah awalnya kan kejadiannya yang kena pertama longsor kan yang sebelah rumah. Terus pas lihat yang sebelah rumah, terus nyusul yang rumah yang ini gitu. Salah satunya disebabkan oleh tingginya curah hujan yang terjadi pada hari Kamis kemarin malam sampai pagi tadi. Nah kebetulan ini memang kawasannya perbukitan. Kita akan coba koordinasikan gimana kita supaya masyarakat kita ini bisa terhindar dari dampak dari longsor ini. Pemilik rumah berharap agar tanah longsor yang menimbun rumahnya dapat segera disingkirkan dan bukit di belakang rumahnya didatarkan untuk menghindari longsor susulan. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Para santri yang pesantrennya berada dekat areal perkebunan kelapa sawit di Sumatera Barat dan mahasiswa asal daerah tertentu diberikan pelatihan kewirausahaan bidang perkebunan sawit dari para petani perkebunan kelapa sawit hari Minggu. Mereka diperkenalkan tentang cara memilih bibit kelapa sawit, cara menanam bibit, hingga cara merawatnya sampai besar. Lokasinya di sebuah perkebunan kelapa sawit di kawasan Manggopoh, Kabupaten Agam. Semua itu adalah bagian dari pelatihan santripreneur yang bertujuan untuk menjadikan para santri tidak hanya menguasai ilmu agama, tapi juga diberikan ilmu kewirausahaan di bidang perkebunan kelapa sawit. Penyelenggaranya adalah petani perkebunan kelapa sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau Apkasindo Sumatera Barat. Hal itu disambut gembira oleh para santri. Selain pelatihan lapangan, mereka juga belajar materi secara teori di ruangan. Tentang adanya UKMK pembenihan atau pembibitan kelapa sawit. Pertama yang bisa kami petik dari adanya acara ini yaitu tentang sistem bagaimana pengelolaan bisnis bertanam atau perkebunan kelapa sawit. Yang kedua tentang bagaimana cara menggali potensi terhadap santri-santri yang punya intelektualnya terhadap perkebunan kelapa sawit. Tujuan kita dari santripreneur ini adalah untuk membina bagaimana santri-santri kita bisa melakukan kegiatan di luar pesantren aja. Contohnya bisa dia mengetahui pembibitan dan mengolah sawit sendiri begitu. Kegiatan ini bukan sekedar untuk kegiatan ini aja. Kita berharap juga pemerintah daerah itu mendukung kita. Para peserta pelatihan santripreneur berasal dari 6 kabupaten yang memiliki perkebunan kelapa sawit, yaitu Kabupaten Agam, Pasaman Barat, Solok Selatan, Darmasraya, Kabupaten Sijunjung, dan Pesisir Selatan. Lauda Johardia Anse melaporkan dari Padang.